Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qa'ili bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha fi dukhuli Ramadan haramallahu ta'ala minan nar. Al-Hadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah di waktu sore ini kita semua melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, diberikan pahala yang dilipat gandakan, amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat baginda Rasul tercurah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua DKM Masjid beserta staf-stafnya dan para security keamanan masjid, mudah-mudahan selalu kuatkan imannya sampai puasa sebulan penuh. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati kepada adik-adik Risma yang selalu ikut andil dalam meluangkan tenaganya memberikan takjil kepada jamaah masjid keramat luar batang. Mudah-mudahan pahalanya Allah lipat gandakan semua, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Ibu puasa Bu? Alhamdulillah. Bapak puasa Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum sini puasa Pak ya. Nah, suka ada di rumah dulu puasa, padahal kalau puasa cuma nungguin takjil doang. Tapi enggak Pak ya, insya Allah ya, sebagai bukti rasa cinta kita kepada bulan Ramadan, mari kita bersama bersenandung nasib Ramadan. Ayo Pak, siap ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya
terang senang Pak. Saya senang. Girang, apa girangnya? Setiap hari kita buka bersama di sini apa ya? Dilayani oleh anak-anak Wisma, adik-adik Wisma kita. Kita kan tinggal duduk manis doang Pak. Depan mata tahu ada bihun, kolak, teh manis, ditambah pulangnya nasi kotak. Indah bener. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1 dah, ada pemiliknya dah. Saya memesannya 2, kenapa porsinya kecil? Ya, bagi saya senang datangnya bulan Ramadan. Ditambah lagi saya terawih keliling Pak. Pulang terawih dikasih ongkos sama panitia masjid. Masya Allah, indah. Kita nih habis tausiah nih, pasti nih anak-anak Wisma ngasih sama saya. Indah, ya. Saya kumpulin tuh Pak duitnya tuh. Dari bulan pertama, dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan. Lumayan kan buat beli mobil Fortuner Pak. Spionnya dulu. Habis spion taruh pentil, ban, nyicil. Ntar baru jawabnya, awalnya beli mobil Fortuner. Ya, senang saya Pak bergerak. Kalau nggak senang Pak, datangnya bulan Ramadan. Buktinya apa nih Pak? Nih Bapak, Ibu senang sama bulan Ramadan. Ya ada buktinya. Lah kita juga cinta sama perempuan, harus ada buktinya. Jangan ngomong I love you, I love you doang. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Jawab sama perempuan. Pak, buktinya apa lu cinta-cinta doang? Apa lu buktinya? Buktinya perjuangan dan pengorbanan. Iya, aku perjuangkan cinta ini. Aku rela siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, pergi pagi pulang sore, waktu pulang nyari duit, mengorbankan jiwa dan raga untukmu. Tuh nyari lelaki mah yang begitu tuh. Pak Neng, ini mah punya cowok ngomong mah I love you, udah betul nggak ajan-ajan, udah lama dulu nggak jajan-jajan. Kasihan ya lo, dikacangin doang sekali. Ayo kita ke bakso yuk, perempuan yang bayarin. Laki apa begitu, nggak ada buktinya begitu ya. Ada piu, buktinya kagak ada perjuangan dan pengorbanan. Ditinggalin aja lelaki yang begitu mah, cari lagi, mudah-mudahan ketemu. Begitu juga kita dengan Ramadan Pak. Kita senang sama Ramadan, girang sama Ramadan, bukan cuma girang dicikakan doang, bukan. Ikut puasa, karena di dalam puasa itu ada yang paling nikmat Pak. Apa Pak? Puasa ada 2 kenikmatan. Apa Pak? Rasain ya Pak, ini Bapak nih puasa nih. Ada yang paling enak, paling nikmat, paling seneng di saat mana Pak? Di saat sekarang ini Pak, nungguin waktu ajan maghrib. Masya Allah, tidak banget ya. Kapan masih. Itu begitu dengar suara betul pukulannya Pak Hancur, tok. Lebih indah daripada musik rock, lebih indah daripada musik dangdut itu suara kita tadi Pak. Langsung teriak, aduh, saking senangnya itu. Senang Pak ya. Yang senang yang kedua, kita puasa ini sudah ada catatannya di sana, ahli surga. Lumayan Nabi Muhammad saja ngomong, barang siapa yang senang girang datangnya bulan Ramadan, harap
jasadnya masuk neraka, baru senang. Apalagi puasa, ya. Itu jangan rapi masuk neraka tuh. Kita jangan cuma jangan asal paham doang di hadis. Kalau gitu kita nggak usah puasa, asal senang aja kita mau Ramadan. Pasti masuk diharapkan masuk neraka. Ini salah lagi Pak. Senang di situ harus bukti tuh kayak tadi tuh. Jangan cuma kata al-fiyu tapi gak ada buktinya. Ya, buktikan senangnya Ramadan, kita cintanya Ramadan. Yuk berpuasa sebulan penuh. Senang. Ya Pak ya. Maka nanti di saat bulan, di saat nanti yaumil kiamah, ketika manusia digiring di yaumil kiamah, itu manusia Pak kelaparan bukan sehari dua hari, puluhan tahun. Ada yang bilang 40 tahun lapar, nahan lapar. Ada yang sebagian hadis 70 tahun nahan lapar, nahan haus. Nah kita kalau lapar di sini Pak gampang, nggak punya duit, ngutang sama kayak umur, ngutang sama Mamat gampang, nggak punya duit, pinjam sama teman. Di yaumil kiamah mau pinjam sama siapa? Duit udah nggak laku, iya nggak laku, udah makin hausan, kelaparan, kepanasan. Itu matahari Pak jaraknya 2 tombak. 2 tombak itu kira-kira mungkin 2 meter, 3 meteran di atas ubun-ubun kita. Kayak apa tuh panasnya Pak di yaumil kiamah? Maka sayang sekali adik-adik yang sedang puasa, maka Allah nanti di sana kelaparan, kehausan Pak. Tapi nanti begitu dikumpulkan, ada suara yang berkumandang, mana umat Nabi Muhammad yang sewaktu di alam dunianya berpuasa, puasa Ramadan sebulan penuh, puasa Senin Kemis, mana orangnya? Mana umat Nabi Muhammad? Kemarilah kalian, kami telah menempatkan, menyediakan tempat yang istimewa buat kalian. Silahkan makan dan minum sepuasnya, sekenyangnya kalian. Ini adalah sebagai balasan sewaktu kalian di dunia kalian sering menahan lapar karena berpuasa. Silakan sekarang ini adalah balasan kami. Engkau makan dan minum semua. Biarkan mereka yang di padang mahsyar kepanasan, kelaparan, kehausan yang bertahun-tahun. Alhamdulillah ya Allah. Makanya rugi Pak kalau bulan Ramadan ini kita bertemu cuma setahun sekali Ramadan, kita nggak puasa, rugi. Nanti di sana kalau rajin puasa enak Pak, diistimewakan. Kata saya anak-anak Islam kalau nggak puasa masalah. Apa salahnya? Tidurnya begadang sampai subuh ya kan? Bangun jam 5, bangun jam 3. Salah kalau berpuasa. Kalau coba bangun jam 3, 4, 5, 6. Puasa cuma 3 jam doang Pak. Gak ilok, gak perlu puasa itu. Kelewatan ya, kata saya Pak. Kenapa sih kita nih kita gak senang puasa, gak senang sholat? Kenapa Pak? Ada saudara-saudara kita nggak senang sholat, nggak dikasih teman sholat, nggak dikasih senang puasa. Kenapa Pak? Karena nggak tahu betapa manfaatnya puasa itu, betapa hebatnya sholat itu manfaatnya. Karena kalau tahu pasti mereka tidak mau tidak sholat, tidak mau tidak puasa. Kayak kita nih saya kan belum pernah ngerasain narkoba ya Pak ya. Ini belum pernah ngerasain narkoba. Pasti saya menghujat sama anak-anak narkoba. Ngapain suatu anak-anak pada minum narkoba terus, miras terus. Pak, halo, dengerin gak sih saya ngomong nih? Pak, saya sedih, saya ngecopek aja tapi gak ada yang dengerin, sedih saya.
Jadi kambing congeng ini. Seumpama nih saya belum pernah minum konsumsi narkoba Pak nih. Pasti kan saya memuja sama anak narkoba, ya Pak ya. Apa sih itu anak narkoba aja? Pasti anak-anak narkoba dia sebenarnya mau ngomong cuma nggak berani. Apa ngomongnya? Belum tahu sih enaknya narkoba. Kalau lu rasain lu juga tak bakalan bisa lepas dari situ. Begitu kan kira-kira tuh Pak. Orang Kristen, orang non-Muslim juga begitu. Ngapain sih tuh orang Islam puasa-puasa bikin lapar aja, bikin sakit perut aja. Aku ada-ada aja tuh agama tuh. Ngapain sih tuh orang Islam sholat aja sampai 5 waktu, wayanya kerja sholat kok, wayanya mau ini mau beres sholat asar. Itu orang Islam tuh pada kerjaan itu. Emang sholat dapat duit apa itu? Emang sholat digaji itu? Orang-orang yang gak cinta gak tahu faedahnya sholat dan puasa. Sama begitu. Kata orang-orang Islam belum gak tahu sih nikmatnya puasa. Faedahnya puasa itu Pak, salah satunya adalah menghilangkan penyakit mah. Penyakit apa Pak? Mah. Awas ya Bu, jangan salah paham. Bapak-bapak sering penyakit mah kalau datang ke golongan. Tidak golongan. Mama. Nah, itu mah bukan penyakit mah itu Pak. Kalau penyakit buyang itu. Kenapa menghilangkan penyakit mah? Puasa itu karena makannya disiplin Pak. Kenapa sih orang-orang itu pada penyakit mah? Karena giliran lapar ditahan, barulah makan. Giliran nggak makan, nggak lapar, ngemil. Makan bakso, makan rujak, makan berdongga. Ya di mana kamu punya penyakit mah? Apa juga dimakan. Tapi kalau puasa, kalau belum dengar suara perut, nggak mau makan. Ntar habis tarawih makan lagi, ntar sahur makan lagi. Nah, makan sehari 3 kali. Cuma kenapa orang Islam yang imannya lemah itu takut mendengar puasa itu takut. Satu ngomong yang menyeramkan itu puasa itu. Padahal sama aja makannya. Maghrib buka puasa nyarang. Ntar habis tarawih makan, sahur makan lagi sama. Kayak kita nggak puasa pagi-pagi kita nyarang. Zuhur makan, ntar maghrib makan lagi sama pasti ketahuan. Cuma pindah daftar makan doang, kita berani puasa. Ya Pak, hadirin rahimahumullah. Saya tidak bisa panjang lebar sebenarnya pengen membahas tentang puasa lebih panjang lagi. Namun ada acara satu lagi yaitu zikir bersama dan tahlilan yang tidak bisa kita tinggalkan, mengirimkan Fatihah hadiah untuk para aulia dan ulama yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.